Lover, bertemu lagi di channel Z Reptile bersama saya Jia, dan kebetulan hari ini kita mengunjungi ke Smile Reptile. Nah, Smile Reptile ini salah satu breeder di Cimahi ya, di Cimahi bersama Smile Reptile itu Kang Agung. Aman. Awan. Iya. Kebetulan lagi main-main lah ke rumah Kang Agung ya, ingin sharing-sharing seputar ball python lah. Kalau berbincang lah ya. Ya kalau di per-BP-an biasanya gini, kalau siang-siang sore lah lagi sama-sama senggang, kadang gitu kita suka chat di rumah gitu, mau main ya nggak apa-apa, main aja gitu. Nggak ada agenda khusus ya, kita ngobrol-ngobrol aja, biasanya sih gitu kalau di sini. Iya. Ya seringnya kayak gitu ya. Ya kayak betul. Gitu. Seringnya kayak gitu. Ya soalnya anak-anak breeder BP memang jarang gathering ya. Iya sih, kalau saya lihat gathering ikut. Ini menurut saya ya, gathering reptil atau apa saya, gitu. Cenderung nggak suka yang sifatnya apa ya, gathering besar gitulah, ngumpul-ngumpul yang besar yang banyak orang gitu. Cenderungnya ya gini aja, di rumah siapa main gitu ya, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing project masing-masing gitu. Paling gitu sih kalau ya, karena kan ini masuknya kita ke apa, industri hobi ya. Ya. Namanya hobi itu kan berarti kita harus menemukan juga komunitas yang ya sama kayak peliharaannya. BP juga kan cenderung apa ya, cenderung diem gitu ya, cenderung kalau bahasa sekarang mah introvert gitu ya. Orang-orang BP juga kebanyakan introvert sebenarnya kalau saya lihat ya. Jadi makanya senangnya ya kumpul-kumpul kecil gini aja gitu. Tapi bukan berarti sombong, bukan. Iya. Ya kecenderungannya seperti itu aja. Nah, kalau Kang Agung sendiri nih, kalau di BP itu bisa mulai jatuh cinta ke ball python itu gimana? Ya kalau latar belakang memang saya suka sama hewan ya dari kecil. Sama. Kalau khusus ke ball pythonnya mulai baru fokus tuh ya. Jadi jatuh cintanya tuh. Ya pertama waktu itu sih kan generasi COVID juga, saya 2019 akhir lah. Itu sering nonton YouTube. Sebenarnya nontonnya dulu seringnya itu Panji Petualang dengan Garaganya, Irfan Hakim dengan variasi hewannya. Ya utamanya sih pas lihat Garaga itu entah kenapa terpikirkan pengen pelihara ular. Nah cuma kan. Tapi langsung terpikir King Cobra nggak? Enggak lah. Nah pokoknya pengen ular. Karena dulu waktu kuliah juga pernah lah pelihara ular buat punya doang. Tapi kan mikir di rumah punya anak, punya istri, nggak mungkin juga pelihara yang berbahaya. Akhirnya nyari kan, dan di YouTube tuh kan suka ada gitu ya, misalnya kita nonton apa, ada apa kayak rekomendasinya berikutnya apa, yang related search-nya apa gitu. Oh iya, algoritmanya kan gitu. Betul. Karena buka Panji mungkin keluar lagi yang hewan juga, apa yang pet, yang animals. Nah masuk ke YouTube-nya David Suarez waktu itu. Nah dari situ akhirnya tahu, oh BPT ternyata sebanyak ini variasinya. Ya dari situ tahu lah, oh ball python, mulai cari keyword di YouTube-nya itu ball python lah. Terus ada yang channel dalam negeri maupun luar negeri, makin tahu tuh variasi ball python tuh memang sebanyak itu. Nah dari situ mikir, wah ini bisa nih, seru juga nih kalau dipelihara, karena kitanya cenderung nggak akan bosen lah, karena ada variasi itu. Nah dari situ pertama beli itu Januari 2020 ya, pertama beli sepasang dulu lah dari David Suarez sama dari Snack Boy waktu itu. Udah dari situ ular pertama, ular kedua, langsung ular ke-5, ke-10 kan gitu kalau sekarang berapa ekor? Sekarang berapa ya? 40 mungkin, 40 ekor. Nggak banyak lah. Dari 1, 2 terus emang ball python itu tidak beracun, tapi beracun tapi beda racun. Tidak berbisa tapi beracun terhadap dompet. Jadi sehingga asa pingin nambah terus ya. Maka kalau nggak ada apa, kalau nggak bisa nahan terusin bang Marwanya. Ya, anekdotnya gitu, di BP itu nggak ada istilah ular ketiga tuh nggak ada, karena biasanya orang nyoba 1 ekor dulu, atau coba sepasang dulu. Setelah nyoba 1 pasang 2 ekor itu ternyata meliharanya enak dan nyaman dan sebagainya, dari 2 tuh langsung 5 biasanya, langsung belinya banyak gitu, langsung 5 langsung 10 gitu. Jadi stepnya 1, 2, 3 ya langsung 5 gitu. Bisa 40 gitu. Ya cuma justru itu, jadi kitanya sendiri yang harus membatasi diri ya, karena kalau patokan Agung sendirinya, patokannya apakah nyarinya apa, quantity, jadi pingin punya banyak,
atau yang secukupnya aja Ya. sesuai dengan batas enjoy-nya gitu? Kalau dibilang pengen punya banyak, pasti pengen punya banyak. Cuma kan kendalanya pertama budgetnya pasti tidak sebanyak itu. Oke. Kedua, namanya kita hobi itu kan kita nyari senengnya ya, nyari nyamannya gitu. Kalau sampai banyak terus kitanya juga jadi apa ya, jadi kelabakan lah istilahnya, Jadi- malah kitanya nggak nyaman gitu. Oh iya. Sampai keluarga juga waktunya berkurang kan, Jadi malah hobinya jadi berkurang ya. betul. Esensi Sifat hobinya. sifat dari hobi yang menyenangkannya kan berkurang. Nah, makanya kita juga harus ada sweet spotnya lah bahasanya. Jadi jangan terlalu sedikit juga, karena melihara BP sedikit juga nggak seru juga gitu ya. Tapi banyaknya juga kita harus ketemu jumlah yang pas lah. Nah, jumlah ini setiap orang beda-beda lah. Setiap orang beda-beda. Apa sweet spotnya? Betul, beda-beda. sweet spotnya beda-beda. Nah, kalau saya, terus apa istilahnya kontrol pertama itu di BP itu kita benar-benar harus referensinya tuh harus tahu dulu gitu. Kita tuh harus benar-benar tahu dulu kita tuh sukanya corak yang mana gitu, yang kayak gimana. Karena kalau bilangnya, Jadi jangan sampai beli, pingin punya banyak, beli normal 5 gitu. ya enggak, maksudnya gini, jangan sampai kayak misalkan, Om BP yang bagus apa? Dan kalau BP bagus mah semua BP bagus gitu. Cuma selera orang berbeda-beda. Ada yang kalau saya sukanya saya ke clown sama ke aksantik kalau saya. Pahit bagus nggak bagus? Kalau menurut saya bagus. Nah kalau dibilang kenapa nggak punya pahit? Kalau dibilang pengen main mah semua juga saya pengen main. Tapi kan tadi ada sweet spot tadi ya yang harus dikejar. Nah dari situ saya lihat dari semua ball python yang ada, saya lebih suka yang arahnya tuh ke clown, ke aksantik. Jadi kalau saya mikirnya, udah aja saya mendalami di clown, itu gitu, proyeknya ke situ. Walaupun ada misalkan yang jual pahit bagus, murah, saya mungkin nggak akan ambil karena saya nggak ada. Jadi kayak apa? Punya apa? Kayak pingin punya bukan spesiality. Ini apa? Speciality gitu. Ya, seperti itu lagi. Kayak Ozzy Boy. Speciality-nya dia emang fokusnya ke apa? Orange Dream. Betul. Orange Dream itu kan dengan dimasukkan ke berbagai macam gen lain kan. Ya. Dan itu betul. Nah, jadi kayak apalagi si JP Reptile, JP Construction. Itu yang aksantik kan? Yang aksantik. Ya, aksantik itu. Jadi dia bukan berarti dia punyanya aksantik doang ya. Dia punya juga, cuman branding dia. Nah, branding dia di aksantik. Nah, dia garap tuh semuanya aksantik gitu kan. Jadi ketika orang ngomong aksantik itu gitu. Nah, di saya juga ya saya sih belum tahu ya bisa sampai sejauh itu apa enggak, tapi minimal untuk membatasi diri dulu. Saya kalau resesifnya itu dulu waktu awal ya, itu ke Desert Ghost lagi, clown sama aksantik. Nah kesini ditambah paling kalau ada penambahan itu pun itu Desert Ghost lah, paling ke situ. Detail juga lumayan banyak DG-nya. Dia DG kan ada, clown ada, aksantik ada, DG ada. Nah kalau kayak pahit kan sampai sekarang saya belum main. Bukan berarti saya bilang pahit itu jelek, bagus. Pahit itu bagus. Jadi malah banyak yang suka kalau pahit itu. Cuma saya ingin proyeknya arahnya ke. Tapi yang baru mengenal ball python kadang pasti tertarik ketika lihat pahit, wah maze gitu. Iya memang. Jadi makanya ketika tapi setelah mendalami lagi, setelah udah melihara, ternyata makanya ketika clown variasinya lebih banyak. Ketika saya bilang saya nggak ada pahit itu bukan berarti karena saya bilang pahit jelek, bukan. Ya saya lebih suka ke clown dan saya mencari sweet spot saya mau proyeknya ke arah clown dan aksantik aja gitu. Jadi tapi tergantung juga, misalkan ada yang saya mau sukanya pahit Kang, sok aja bangga di situ gitu. Jadi jangan sampai terjebaknya teh kita lihat-lihat di lapak satwa, lihat di MW misalkan, wah ada yang lelang, wah murah nih, bid gitu. Kita dapat. Tapi sebenarnya nggak jadi target ya. Begitu nanti di sana di kita banyak banget gitu ya BP-nya, pas kita lihat proyeknya, ini proyeknya kemana ya kok jadi nggak jelas lah, jangan sampai seperti itu. Iya. Bukan jangan sampai ya, saya sih nggak mau sampai seperti itu gitu, kalau saya. Jadi apa namanya? Jadi saran dari Kak Agung, kalau yang emang baru baru melihara BP, terus pingin ini tuh pelajari dulu. Ini dulu lah ya, banyak-banyak referensi. Cari banyak-banyak referensi dulu, genetik, dan mantapkan emang sukanya. Perawatan. Ya, bukan ini ya. Kalau untuk breeder pemula nih, breeder yang awal nih, saya pingin breeding gitu. Kira-kira mending beli berapa? Apakah 2 jantan 1 betina? Karena kalau 1 jantan 2 betina? Kalau saya nggak pernah ini ya, nggak pernah mensyaratkan wah yang optimal yang efektif yang itu apa tuh. Karena jantan betina menurut saya sama aja, sama-sama penting. Yang penting kalau pengen jadi, memang udah diniatkan pengen jadi breeder gitu ya, pengen. Saya tuh punya cita-cita pengen ngebreed BP, tapi pengen nyoba dulu nih melihara BP-nya saya nyaman atau enggak kan gitu. Kalau mau mendingan ya karena satu pasang aja mungkin ya.
apa kan female itu 2 tahun ya, butuh waktu 2 tahun buat sampai jadi kawin. Male kan setahun. Kalau emang cuma pengen nyoba, saya pengen nyoba satu dulu ya pasti cari female dulu. Atau misalkan pengen nyoba, saya pengen punya 2 atau 3 dulu misalkan gitu ya. Semuanya female juga nggak apa-apa gitu. Kalau buat pengen nyoba mah tahun keduanya baru nyari male. Dan memang saya sarankan juga cari mah dari baby si ularnya teh gitu. Tapi iya benar. Saya juga mayoritas di rumah 24 ekor. Emang dari baby semua kan? Dari baby. Ya, jadi kalau dari baby itu ya biar apa ya? Kayak gitu. Ya pasti namanya hewan itu walaupun nggak kelihatan ya, kalau kayak kucing anjing kan kalau stresnya kelihatan, kalau ini gimana, kalau ular kan nggak kelihatan ya. Tapi tetap aja menurut saya hewan pasti ada masa adaptasinya juga. Kalau udah gede di luar kan itu udah lama di sana gitu, takutnya di sini berbeda. Apalagi berbeda daerah ya, yang suhunya lumayan ekstrim bedanya. Takutnya kayak gitu ya, bukan berarti nggak bisa ya, bukan berarti wah kalau beli Juve pasti bermasalah atau beli Proven pasti nggak masalah, enggak. Cuma kalau buat nyoba-nyoba awal-awal lebih baik dari baby. Karena kan kalau tujuannya breeding nanti kan nelor. Ya. Nelor anaknya kan harus kita rawat. Betul. Nah, kalau tidak pengalaman merawat baby. Betul. Gitu mungkin ya ini. Benar. Gitu. Ya. Gitu. Jadi ya kalau mau pelihara BP mah pertama sambil nyari-nyari si BP-nya, cari-cari juga kita memastikan supplier pakannya aman dulu, ada nyari di mana dapat di mana. Terus kandangnya juga kalau awal-awal sih kandang apa aja bisa lah ya, pakai CB19 lah biasa di sini CB19. Ya. Itu aja kan kalau baby bisa dari baby sampai sekiloan lah, itu mungkin kan masih bisa di situ. Jadi kandangnya proper dulu. Nah nanti kalau udah mulai nambah banyak, pikirkan bikin rak dulu, karena beda antara punya rak sama nggak punya rak teh menurut saya signifikan perbedaannya. Punya rak nih, jadi kita punya banyak ular, pakai rak itu pasti lebih nyaman meliharanya. Ya, kalau ditumpuk-tumpuk kontainer apalagi gitu kan, kalau yang punya di atas 5 ekor. Itu udah saya sih menyarankan punya rak, nggak usah rak yang mewah pakai aluminium atau apa, rak kayu juga nggak apa-apa. Yang penting kan si kontainernya itu ada tempatnya lah. Di Kagunya kan ada yang rak kayu ada kan? Ada kayu ada, yang mayoritas kan aluminium ada. Ya makanya sesuai ini aja, sesuai peruntukan aja lah. Jadi nggak usah. Jadi di BP itu bisa disesuaikan lah dengan budget kita. Budget kita adanya sekian ya, bikinnya nggak usah memaksakan rak yang kayak freedom breeder yang di luar. Ya. Lumayan. Yang penting kan fungsi rak itu sebenarnya itu. Fungsi rak itu kan sebenarnya untuk nyimpan si kontainer. Selama asal kontainernya bisa tersimpan dan tertutup lah ya, jadi si ularnya nggak bisa keluar. Apa aja bisa. Gitu. Ya, enggak, kalau saya pribadi kalau di BP yang excited itu waktu itu pernah pingin punya ular yang putih polos, Lucy ya. Nah. Sebenarnya kalau beli bisa ya, tapi lebih greget kalau kita bikin. Ya. Waktu itu dapat project Lucy, kebetulan di awal-awal pelihara tuh punya Mojave betina, terus jantannya butter spot nose, dikawinin. Nah, keluar 9 telur, Lucy-nya? Yang Lucy cuma 1 dikasih. Tapi 1 itu betina lagi. Oh ya. Udah, itu excited, terasa senangnya tuh. Beda gitu ya? Beda dengan mungkin kita beli betul. Mungkin itu ya. Ya jadi kadang saya tuh mikir gini ya. Excitednya kayak gitu. Saya tuh mikir gini, sebenarnya orang melihara BP itu senang apanya sih sebenarnya gitu ya? Karena kalau kita lihat raknya juga ketutup, bukan yang bisa visual yang diindah-indah pakai enclosure gitu. Pakai enclosure yang pakai tanaman kan enggak kan? Raknya ketutup, dimainin juga. Ya saya juga sebenarnya jarang saya mainin yang setiap hari tuh nggak diangkat, dipegangin, dimainin gitu, enggak juga. Nah setelah saya pengalaman udah 4 tahun ini di BP, ternyata memang asiknya BP itu di breeding sebenarnya. Breeding, kita punya project projectnya tercapai atau tidak. Gitu. Jadi yang paling excited berarti apa? Pas netes pas cutting sebenarnya kalau menurut saya. Benar. Kenikmatan main BP itu pada saat cutting BP. Apa tuh deg-degannya? Dapat nggak? Walaupun itu kan sebenarnya jadi elemen of surprise itu kan cuman dapat ini, kita senang atau kita zong misalnya gitu. Kan cuman sebentar. Sedangkan selama 1 tahun itu masa yang gitunya itu kan cuman sebentar. Yang lamanya itu kan ya kita membersihin kandang gimana. Tapi ya kan memang nikmatnya di situ, betul, nikmatnya di situ. Jadi perjuangan lah ya. Kesabaran selama dari awal pairing sampai cutting itu
terbayarkan di situ. Nah, koleksi sekarang nih dari target yang udah ke chip yang paling wow gitu. Kenapa? Apa? Bentar ya. Kalau saya, Nah, yang ini yang paling wow gitu Ya. dari hasil ya, ya dari hasil clutch kan, clutch dari hasil clutch yang saya paling Amazing. paling senang lah, paling sejauh ini itu clutch kemarin. Nah itu Saya pairing apa tuh? Saya ngawinin Spotnose NC Clown sama Cinnamon Yellow Belly Head Clown. Cinnamon Yellow Head Clown. Cinnamon Yellow Belly Head Clown dengan Spotnose NC Clown. Dari pairing itu memang itu yang anakannya di saya, yang clown YB Clown. ibunya Cinnamon YB Clown. Cinnamon YB Clown. Iya. Itu tahun kemarin menghasilkan itu. Tahun sekarang saya kawininnya sama Spotnose NC Clown. Nah, dari kan berarti kodomnya 4 ya, Spotnose NC, Cinnamon Yellow Belly. Yeah. Dari 4 kodom itu memang yang saya tidak harapkan ada NC Clown karena 3 si Spot Yellow Belly udah jelas lah. Ada kan atas kan NC Clown? Ada. Enggak, bukan NC Clown ada, tapi ada satu ular yang Spotnose Cinnamon Yellow Belly Clown, itu memang yang saya harapkan. Spotnose Cinnamon Yellow Belly Jadi, semua gen kecuali NC. Memang itu harapannya. Kenapa? Bukan berarti saya nggak suka NC. NC Clown bagus, tapi sifatnya NC di Clown itu kan ngabisin pattern di samping. Si Spotnose Cinnamon Yellow Belly, apalagi Yellow Belly nih. Yellow Belly itu kan bikin pinggirnya tuh bagusnya, jadi kayak ada flaming, terus kayak ada titik-titik hitamnya itu kalau ada NC kan hilang. Nah, memang dari awal saya pengennya semua gen kecuali NC, biar NC-nya nggak ngerusakin si pattern. Ya, keluar 2. Nanti kita liatin ya. Boleh, ya apa Spotnose. Ada kemarin keluar 9. Spotnose Cinnamon Yellow Belly Clown. Ya. Yang itu Spotnose Cinnamon Yellow Belly Clown-nya keluar 2, satu male, satu female. Yang female-nya udah laku tuh kemarin. Nah, memang kemarin begitu keluar male female, yang male-nya rencana saya keep, yang female-nya saya jual lah gitu. Nah, kemarin udah laku, yang male-nya masih ada kan bisa juga. Itu jadi top. Jadi gampang ya ngejual BP itu. Gampang. Ya, gampang susah ya kalau ngomongin sekarang. Memang kita juga jangan terlena sama bilang wah jual BP gampang. Dalam artian pasti kita mikirnya tinggal foto, posting di media sosial langsung laku. Nah, namanya juga orang jualan. Namanya orang jualan, kita perlu usaha. Usaha ya, foto, ngeposting itu salah satu usaha. Iya, tapi kan secara teorinya sebenarnya kalau dalam ekonomi ya, kita tuh menjual barang yang tepat ke orang yang tepat kan? Iya, betul. Iya, jadi itu. Sebenarnya gitu. Nah, menemukan orang yang tepatnya itu mungkin itu ikhtiarnya perlu ditambah. Menambah ikhtiar karena mau itu misalkan lah ya, BP itu kan kalau di antara ular yang lain bisa dibilang jenis yang termasuk mahal ya. Kalau dibanding jenis lain ya, sampai berjuta-juta kan, sampai puluhan juta. Maka suka diasumsikan, anak-anak BP mah sultan semua. Padahal mah ada juga loh yang terjangkau. Ada juga, yang terjangkau juga. Tapi misalkan nih, saya udah nyetak yang kualitasnya bagus lah kalau kita lihat di market, harganya itu puluhan juta lah gitu. Nah, sekarang untuk mencari orang yang mau mengeluarkan uang puluhan juta cuma untuk beli ular, itu kan memang perlu effort gitu. Otomatis kan orang yang mau ngeluarin puluhan juta buat ular kan bukan orang orang yang barangan lah ya, dan orang yang benar-benar ketika tahu kualitas. Ya, jadi dan harus jadi kita beli ular puluhan juta ke orang itu tuh harus orang yang kita percaya lah gitu. Nah, jadi sebagai seller juga gimana caranya kita menumbuhkan kepercayaan ke si pembeli lah gitu. Nah, makanya dengan personal branding. Misalnya personal itu maksudnya ada di Smile Reptile kan brandingnya bagus tuh. Smile Reptile saya bikin ini. Tahun ini bikin YouTube juga nih, saya ngikutin si Reptile nih. Bikin YouTube, terus di IG juga postingnya kayak gimana. Jadi nggak selalu IG tuh dipakai cuman foto jualan, foto jualan. Ada juga yang sifatnya tuh ngebangun, ya tergantung brandingnya mau diarahin kemana. Kalau Smile Reptile, kalau sharing sedikit ya, Smile Reptile, kenapa namanya Smile? Karena memang saya itu pengen membrandingkan melihara ular itu menyenangkan, happy lah. Banyak saya juga posting-posting di media sosial itu yang main sama anak, yang anak dipegang ular, jadi untuk memperlihatkan amannya lah. Nah, selain itu bikin YouTube juga seperti apa? Saya ada website juga, bikin website juga, di situ memunculkan itu mah dokumen clutch-nya Smile Reptiles. Itu juga tujuannya satu, untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan si buyer. Karena dulu ingatlah kalau kita beli BP, pasti saran pertamanya belilah dari buyer yang dari seller. Enggak, beli dari bukan buyer,
beli dari breeder yang terpercaya, breeder yang breeder yang ya recommended lah istilahnya. Nah, yang nggak pernah menjadi pertanyaan adalah gimana caranya jadi breeder yang terpercaya itu. Dulu fokusnya kan cuma masalah ya kalau ularnya sakit harus jujur, harus gimana. Jadi istilahnya tuh nggak ularnya jangan yang sakit, jangan yang apa gitu lah. Nah, cara ngasih taunya gimana? Zaman dulu kita mikir kan breeder terpercaya, oh ya udah pasti si DSR, DTR. Nah, yang nggak pernah jadi pertanyaan, gimana caranya kita bisa menjadi seperti DSR dan seperti DTR. Kalau secara koleksi mungkin udah susah lah dikejar gitu. Nah, tapi kenapa kita bisa percaya sama DSR? Kenapa kita bisa percaya sama DTR? Selain memang koleksinya bagus, kita juga tahu orangnya sebelum kita beli gitu. Dengan kita lihat YouTube-nya, dengan kita lihat media sosialnya, kita jadi percaya. Ya makanya kalau mau beli dari kita juga nanti anakan itu ya tinggal chat dulu aja, kenalan dulu gitu. Iya. Gak perlu langsung beli. Nah itu juga kalau saya selalu bilang ngobrol dulu aja gitu ya. Apa dulu aja gitu. Karena saya tahu untuk mengeluarkan uang jutaan untuk beli ular itu pertimbangannya pasti banyak gitu. Ya, betul. Orang tuh pasti bingung, pasti ragu. Makanya justru kita sebagai seller, kalau saya nggak mau menggurui sih. Makanya saya kalau di konten saya juga nggak pernah bilang konten edukasi ya. Pokoknya itu yang saya lakukan. Kalau memang mau ditiru silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi semai reptile ways gitu ya. Ya, jadi caranya semai jadi kita sebagai seller tuh harus mau ditanya sama buyer gitu. Walaupun banyak nanya tapi ujungnya nggak beli, saya mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Minimal ada satu orang yang teredukasi tentang ball python. Betul. Karena misalkan nih sekarang dia masih belum yakin nih, mesti mau nanya-nanya dulu, nanya sampai akhirnya, udah deh saya yakin mau beli ular, pasti orang pertama yang dikontak kita gitu. Iya. Karena build trust itu ngebangun kepercayaan. Gitu. Jadi, saya sering bilang juga sama buyer saya, kalau mau ngobrol sama saya silahkan, nggak harus beli, mau main ke sini aja nih, main ke rumah ini. Nggak harus ujung-ujungnya harus beli, nggak harus. Ngobrol dulu aja. Malah saya selalu bilang, kalau beli ke saya, tapi yang benar-benar kamu ada projectnya, jangan cuma karena saya udah banyak nanya ke Smart Reptiles tapi nggak beli. Udah deh saya beli apa aja yang penting saya ada beli dari ini. Saya malah nggak mau kayak gitu. Iya. Ini sebenarnya kan adanya sharing-sharing antara yang penghobi gini, apalagi yang mau mulai terus masuk ke kenalan gitu, ngobrol. Itu kan sebenarnya nambah wawasan juga. Siapa tahu ada project yang punya kesamaan nih misalnya. Ya. Waktu itu juga pernah join breed kan. Ya, saya sama Kang Agung pernah join breed itu mahogani. Dari saya nyata Leopard Phantom Clown. Leopard Phantom Clown sama betinanya mahogani. Dulu bilangnya bukan mahogani, dulu black pastel. Black pastel. Jadi tapi ternyata salah. Ya, jadi itu juga. Jadi ID dari Kang Zianya waktu itu black pastel. Kita kawinkan. Begitu keluar anakannya, ternyata ada satu combo, satu anakan yang itu bukan black pastel gitu. Setelah kita lihat lebih cenderung ke mahogani. Kita sih yakin itu mahogani, makanya kita ID kan mahogani. Tapi nanti untuk meyakinkannya kita buktikan yang anakan tahun ini ibunya dikawinkan dengan si anaknya itu. Kalau keluar ular yang nggak full hitam ya, super mahogani itu ya. Mahogani. Ada coklatnya dikit di atasnya. Nah itu berarti dia fix mahogani. Ya, ini harus dibuktikan. Nah itu jadi tidak hanya sekedar untuk ini, tapi bisa untuk sebarang-barang punya project yang sama. Misalnya aku punya project tadi mau bikin Pompei misalnya. Ya. Itu kan yang tadi sebenarnya bikin itu Pompei, tapi kalau Pompei kan tapi di replace, black pastelnya diganti. Black pastelnya saya replace jadi cinnamon. Kalau orang luar ada yang namanya itu cinnamon Pompei. Kalau saya sih apa aja, Pompei kan biar gampang aja orang misalnya kita bilang Pompei arahnya ke sana. Gitu. Makanya kan ketika ada anakan dari itu dan menjadi bahan untuk salah satu ngebuat Pompei gitu. Ya kan bisa beli karena punya project yang sama. Betul, gitu. bisa beli ke kita, dan kalau udah kenal, udah ketemu gini pasti bisa nego, udah pasti. Kedua, tadi Kang Zia kan ngomongin juga join breed ya. Join breed itu berarti kan kita waktu itu kalau yang kemarin betinanya dari Kang Zia, jantannya dari saya. Nah, untuk bisa join breed gini nggak bisa sembarangan juga. Saya nggak akan terima juga kalau saya belum kenal sama orangnya untuk join breed, karena saya udah kenal Kang Zia, udah yakin fasilitiesnya itu aman gitu ya. Jadi kita mau join breed. Jadi nggak bisa juga tiba-tiba ada orang yang, Kang, kan dulu pernahnya join breed sama Kang Agung, saya juga mau join breed sama Kang Zia, ujuk-ujuk gitu ya.
Nah kan itu kan nggak bisa. Jadi bingung gitu. walaupun misalkan orang itu punya ular yang memang saya butuh gitu ya. Tapi kalau misalkan sayanya belum kenal, belum serak gitu ya. Saya mungkin nggak mau karena selain dari kebersihan kandang juga pasti nanti ketika pembagian hasil. Nah kalau saya sama Kang Zia waktu itu dari awal memang kita nggak menetapkan kalau nanti telurnya sekian, nanti yang jatah saya berapa ini berapa, enggak. Saya pokoknya keluar dulu, karena mau dibagi apa kalau berupa telur kan mau dibagi gimana? Karena kita keluar dulu. Bertelur belum tentu netes. Betul. Netes belum tentu hidup. Nah, yang hidup yang dibagi. Mau dibagi juga misalkan ya udah kalau dibagi female-nya ya misalkan ada female pertama itu buat Kang Zia, female kedua itu buat saya. Iya kalau female-nya 2, kalau female-nya cuma 1. Nah, gitu-gitu kan nggak tahu. Nah, hasilnya nanti gitu. Kita keluar dulu, ketika udah keluar ada hasilnya, udah kelihatan morphnya apa, seksnya apa, baru kita bagi-bagi. Nah, untuk hal yang seperti ini harus ketemu orang yang emang kitanya juga cocok. Kalau ternyata ketemu satu frame pemikiran betul, dan tahu. Kalau ketemu orang yang pengen menang sendiri misalkan gitu ya. Walaupun pas awal-awal waktu belum ada hasil mah udah nggak apa-apa nanti kita bagi aja. Begitu keluar ternyata jackpotnya banyak gitu kan. Nah, di situ biasanya agak susah. Jadi joint breed juga kita, makanya yang penting di BP inilah membangun keakraban dulu aja gitu. Kalau saya gitu. Tapi emang paling cocok ya untuk pemula ya. Saya agak berat ya. Bukan. Saya nggak pernah setuju ada istilah pemula apalah ya gitu-gitu. Karena kalau gitu bukan pemula, yang baru pertama kali pelihara. Kalau saya mah ball python pokoknya buat hewan peliharaan udah cocok banget buat siapapun juga gitu. Kalau saya mah gitu. Tapi kan kalau di dunia ini kalau di Google nih the best pet snake gitu. Iya, ball python kan. Ball python nomor 1. Jadi karena kalau gitu tuh kalau mikirnya ball python bagus buat pemula gitu. Nih, saya udah melihara nih. Misalnya saya udah melihara sekarang 4 tahun nih. Berarti kalau gitu saya jangan melihara ball python lagi. Saya bukan pemula nih kan gitu. Jadi jadi kalau saya mah intinya ball python itu memang pet snake ya, best pet snake kan. Jadi sebagai hewan peliharaan memang udah cocok banget. Mau itu untuk yang kalau sekarang kan saya kerja nih. Ya ini kan sebagai hobi, sebagai sampingan ya. Ini udah nyaman banget gitu. Sama-sama. Tidak terlalu menyita waktu. Terus ya si ularnya juga memang bukan yang ngasih daily, makannya seminggu sekali. Bukan yang daily maintenance lah ya gitu. Nah jadi memang udah cocok lah gitu. Kalau di website saya bilang ada 3 alasan kenapa ball python itu. Pertama dari sisi amannya. Jadi kalau dipelihara di rumah ada anak kecil, ada anggota keluarga yang lain. Kucing punya kucing. Aman, kucing ada. Aman. Malah saya lebih takut kucing saya nyakar si ular. Itu aman. Yang kedua ukurannya dia home friendly kalau bahasa saya. Jadi untuk ular yang sampai dia paling besar pun, paling besar pun masih bisa kita handle sendiri, sama tempatnya pun nggak terlalu besar. Paling gede di sini berapa kilo? Yang paling gede? 4 kilo ada. 4 kilo. Ya udah berapa tahun? Jadi 4 tahun. Dia baru 2000 dia berapa ya? Ada 3 mau 4 lah, 3 mau 4 tahun. Nah, itu sekarang kondisi baru ngelahirin, kemana saya tes itu 3,8. Jadi sebelum ngelahirin pasti di atas 4 kilo dia. Iya. Nah, tadi kedua home friendly sih ukurannya, sama yang ketiga variasi corak itu yang bikin gak bosan. Itu kayaknya variasi corak itu salah satu juga kelebihan dari ball python. Kelebihan ball python sebagai hewan peliharaan, tapi resikonya kalau kita memang mau istilahnya terjun ke dunia ball python, harus upgrade morph terus kalau menurut saya ya. Nggak bisa kita fotokopi terus. Udah saya nggak mau nambahin indukan lagi. Tiap tahun pokoknya saya produksi ini jual, tahun depan produksi ini lagi jual. Itu ya bukan berarti nggak bisa juga, cuma ya jatuhnya akan ketinggalan lah dari yang lain. Jadi menerapkan mengupgrade lah ya. Jadi ada yang dikeluarkan kan baru. Dari hasil penjualan kan ada dapat duit. Pakai buat ya misalkan ngejual 10, beli 1 apa 2 ekor, tapi yang morphnya yang kita belum punya, yang belum ada gitu. Tapi menjadi target juga, yang jadi project gitu ya. Ya misalkan clown ya masih di clown gitu. Ya kalau mau nambah project juga nggak apa-apa. Saya mau mau nambah lavender tahun ini ya nggak apa-apa juga. Cuma ya mungkin bisa dari female-nya dulu atau apalah. Intinya upgrade aja, baik dari karena kalau dari sisi kuantitasnya ya dilihat aja, kalau masih nyaman untuk nambah, peliharanya kita masih nyaman, silakan. Tapi kalau udah mentok nih, wah saya kayaknya kalau lebih banyak dari ini saya jadi kelabakan gitu, jadi repot. Ya upgrade-nya dari sisi morph aja.
Jadi jangan ragu ya untuk pelihara ball python ya. Iyalah kalau masih ragu ngobrol aja sama. Kalau masih Reptile ragu, sama Smile Reptile. ngobrol sama kita bisa ya, ngobrol sama kita, sharing-sharing dulu. Sharing-sharing dulu aja. Jadi kalau saya simpulkan nih, kalau punya ball python itu seperti kita tuh punya koleksi. Ya, betul. Kita tuh kayak kolektor gitu. Betul. Karena emang tidak dipakai kalau kayak punya burung ya. Kita kan nikmatin suaranya tuh pagi. Ya, ini. ya. Kalau ball python sebenarnya tadi ya, karena kan nggak Iya, dilihat. jarang kita mainin juga. Sebenarnya Jarang kadang saya main. mikir, emang terus maksudnya kalau Tapi kayak punya koleksian gitu. kalau hewan lain kan, oh ada kontes, suka di show di kontes atau apa. Ball python juga jarang sih, juga kan jarang. sebenarnya kan. Ada, kontesnya ada. Cuman jarang. Cuma tidak menjadi target juga. Gitu. Tidak menjadi target. Ya. Kadang saya mikir, wah, terus orang melihara ball python buat apa? Tapi saya ngerasa seneng gitu. Ya, Nah ternyata ya memang sehari-harinya pun menyenangkan, tapi titik puncak kesenangannya itu pada saat cutting itu. Kalau saya ya, betul. mungkin pendapat berbeda-beda. Ya berarti bagi yang mendengarkan ya buat BP lover yang mau, apalagi yang belum pernah melihara ball python, cobain pelihara ball python. Pasti kebanyakan ketagihan ya, nambah lagi sampai mentok berapa tuh. Ya, itu. Gitulah. Kalau saya seperti itu kan. Tapi kan yang jauh lebih banyak dari kita juga banyak. Dan yang jauh lebih banyak juga nggak semuanya kelabakan. Ya. Mereka bisa istilahnya untuk yang jumlah lebih banyak mereka fokus ya. Sweet spotnya di situ. Kalau saya sweet spotnya untuk sekarang jadi 40 ini. 40-an ya. Nah, jadi makanya saya tidak menetapkan sweet spot mah segini, enggak, kan setiap orang berbeda-beda. Ya pasti beda-beda ya. Gitu. Cuman untuk Kak Agung sendiri sweet spotnya cukup dengan apa? Untuk sekarang cukup di 40 itu cukup. 40 jadi kalaupun nanti ekor saya nambah, mungkin ada yang keluar. Ada yang keluar gitu ya. Oke. Nah, itulah pembahasan kita dengan Smile Reptile. Sebenarnya masih panjang ngobrolnya. Nantilah kita bagi-bagi di episode lain gitu ya, ngebahas tentang apa yang khusus gitu. Mungkin bagi yang mau request mau ngebahas apa gitu, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Karena di sini tempatnya enak ya. Ini sambil makan durian juga. Sengaja saya bikin kandang yang seperti ini untuk biar selain si ularnya juga nyaman, orangnya juga nyaman. Iya. Jadi kandangnya depannya kaca. Resikonya ada, kayak tadi kan sore agak nyebrot lah ya bahasanya. Panas. Cuma yang saya pahami, yang saya percaya ya, iklim Indonesia itu udah cocok banget buat ball python. Jadi kalaupun panas kayak tadi, BP masih bisa adaptasi insya Allah. Kalau ya nggak ada saintifiknya nggak ada ya. Jadi kalau ditanya buktinya mana, ya ini mah kepercayaan aja. Saya yakin iklim Indonesia mau udah cocok pisan buat ball python. Jadi nggak perlu ada istilahnya kalau di luar kan memang dingin ya, memang suhunya kan harus dihangatkan. Iya. Butuh perlakuan khusus gitu. Kalau di kita sih ya saya tetap pakai pemanas tetap, tapi nggak terlalu saya cek wah suhunya berkurang 1 derajat atau enggak, biarin aja saya kalau ini. Jadi salah satu kenikmatan juga kelebihan melihara ball python di Indonesia ya. Suhu di Indonesia sudah cukup ya untuk memelihara ball. Itulah. Oke, begitu saja ya obrolan kita dengan Smile Reptile. Sengaja ini nggak banyak-banyak, nanti supaya ada episode lainnya ya. Biar di komen, biar di komen dulu ngebahas apa. Nanti bahasannya akan kita buatkan video selanjutnya akan kita bahas. Siap. Ya, lebih enak ini. Nuhun Kang, nuhun udah datang. Ya. Terima kasih ya. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Salam BV Lover, maju terus ball python Indonesia.